Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Fadilza. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sampai saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk bernafas dan melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita manfaatkan kesempatan hidup di dunia yang amat singkat ini, yang telah diberikan Allah pada kita untuk meraih kebahagiaan akhirat yang kekal dan abadi. Sebagaimana pesan Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Banyak orang yang tertipu oleh kehidupan dunia hingga mereka melupakan kehidupan akhirat. Mereka menjadikan kesenangan dan kemegahan hidup di dunia sebagai tujuan utama. Seluruh waktu dan usahanya ditujukan untuk meraih kesenangan dunia. Mereka hanya sibuk mengejar kesenangan dunia dan tidak peduli dengan nasib mereka di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yazaruna wara'ahum yauman saqila. Sesungguhnya mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu kehidupan akhirat kelak. Hati dan pikiran mereka tertutup oleh keindahan dan kesenangan hidup di dunia, sehingga mereka tidak ingat dan tidak peduli sama sekali tentang kehidupan akhirat yang kekal dan abadi selama-lamanya. Seluruh energi dan kekuatan mereka hanya digunakan untuk meraih kesuksesan hidup di dunia. Bahkan mereka tidak percaya pada Allah dan adanya kehidupan akhirat. Mereka berpendapat bahwa kita hidup hanya di dunia ini. Ketika datang kematian, berakhirlah semuanya. Karena itu mereka berusaha sekuat-kuatnya untuk meraih kesenangan hidup di dunia ini. Mereka yakin bahwa setelah mati, mereka akan lenyap begitu saja. Mereka tidak percaya ada lagi kehidupan sesudah mati. Orang-orang seperti ini, kelak setelah datang kematian pada mereka, baru akan menyesal dan berteriak agar mereka dikembalikan hidup ke dunia sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzagun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhan ya Tuhan kami, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak.
Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadap mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Doa dan keluhan mereka hanya sia-sia belaka. Suatu hal yang amat tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke dunia, karena antara alam barzah dan kehidupan dunia ada tembok yang amat kokoh, yaitu barzah. Sampai saat ini pun kita belum pernah mendengar dan menyaksikan orang yang hidup kembali sesudah mati. Masa lalu adalah waktu yang tidak akan pernah kita jumpai lagi selama-lamanya. Karena itu, mari kita syukuri bahwa sampai saat ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah di dunia ini. Mari kita manfaatkan umur yang diberikan Allah pada kita dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kehidupan abadi di kampung akhirat. Waspadalah terhadap tipu daya dunia yang menyesatkan. Jangan sampai kita masuk kelompok orang yang menyesal di akhirat kelak. Orang-orang kafir yang tidak percaya pada kehidupan akhirat dan selalu memperturutkan kemauan hawa nafsunya, ketika hidup di dunia, kelak akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam mereka mengeluh, memohon pada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia. Mereka ingin mengerjakan amal kebaikan yang dulu tidak mereka pedulikan, sebagaimana disebutkan surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kau melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Hal senada juga disebutkan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 107, di mana orang-orang yang kafir dan bergelimang dosa memohon pada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah menjawab keluhan mereka dengan mengatakan agar mereka tetap tinggal di neraka itu dengan penuh kehinaan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Qala sa'u fiha wala tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir dan bergelimang dosa di akhirat kelak. Mereka hidup di dalam neraka kekal selamanya dalam keadaan penuh penyesalan dan selalu berangan-angan untuk bisa hidup kembali di dunia agar dapat mengerjakan amal soleh yang selama ini mereka tinggalkan. Beruntunglah kita yang masih hidup sampai hari ini. Kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam kelak. Manfaatkanlah umur yang masih tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Karena jika nyawa sudah sampai di tenggorokan, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kematian atau ajal bisa datang setiap saat tanpa bisa kita duga sebelumnya. Jika datang ajal yang telah ditetapkan Allah, maka tidak bisa diundur atau dimajukan waktunya. Ketika itu pintu taubat sudah ditutup dan kita tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan gitu. Ketika itu terbukalah hijab yang selama ini menutupi mata dan telinga kita. Kita bisa membedakan mana yang salah dan benar dengan jelas. Kita berada pada jalan yang keliru. Kita akan melihat dengan jelas pula
Disitulah baru timbul penyesalan sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 di atas. Waspadalah, jangan sampai kelak kita termasuk kelompok orang yang menyesal tersebut di atas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya dan memacu semangat Anda untuk melakukan amal-amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak, dan waspada terhadap tipu daya kehidupan dunia. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.